Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 1A Kompak, mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pembimbing Muhammad Sahid Febriadi, Eskom Mkom. Adapun nama anggota kelompok: 1. Hairul Muslimin, 2. Muhammad Yuda Prayoga, 3. Melana Telia, 4. Muhammad Najman, 5. Muhammad Rizky Anajmi, 6. Muhammad Sapari Akbar. Pada kesempatan kali ini, presentasi kami akan membahas mengenai sistem berkas. A. Konsep dasar sistem berkas. Sistem berkas adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Sistem berkas menyediakan pendukung yang memungkinkan programmer mengakses file tanpa menyangkut perincian karakteristik penyimpanan dan peralatan pewaktu. B. Atribut dalam sistem berkas. Dalam suatu berkas terdapat bermacam-macam atribut atau kelengkapan diantaranya nama penulisan nama pada berkas ditulis secara simbolik dan informasi disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh kita. Lokasi informasi yang berisi pointer ke device dan lokasi dari berkas dalam device tersebut. Jenis type, informasi yang mendukung bermacam-macam tipe berkas yang berbeda. Identifier biasanya berupa angka yang mengidentifikasikan berkas dalam sistem berkas, dan identifier ini tidak dapat dibaca oleh kita. Waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna, informasi yang tersimpan untuk pembuatan, modifikasi terakhir, dan kapan berkas terakhir digunakan, sehingga berguna dalam keamanan dan pemantauan penggunaan berkas. Ukuran atau size, ukuran dari berkas yang ada dan kemungkinan ukuran maksimum berkas juga disimpan dalam atribut ini. Proteksi yang berisi informasi mengenai kontrol akses, contohnya siapa saja yang boleh menulis, mengakses, membaca, dan mengeksekusi berkas. C. Operasi dalam sistem berkas. 1. Membuat berkas atau create. Pertama, harus temukan tempat di dalam sistem berkas. Kedua, sebuah entry untuk berkas yang baru harus dibuat dalam directory. Entry dalam directory disebut merekam nama dari berkas dan lokasinya dalam sistem berkas. 2. Menulis berkas atau write. Untuk menulis sebuah berkas, kita perlu membuat sebuah sistem call yang menyebutkan nama berkas dan informasi yang akan ditulis ke dalam berkas. 3. Membaca atau read. Membaca sebuah berkas menggunakan sebuah sistem call yang menyebutkan nama berkas yang dimana dalam blok memori berikutnya dari sebuah berkas harus diposisikan. 4. Menempatkan kembali sebuah berkas. Direktori yang bertugas untuk mencari berkas yang bersesuaian dan mengembalikan lokasi berkas pada saat itu. Menempatkan berkas tidak perlu melibatkan proses 1/0. Operasi ini sering disebut dengan pencarian berkas. 5. Menghapus berkas (delete). Untuk menghapus sebuah berkas, kita mencari dalam direktori untuk nama berkas tersebut. Setelah ditemukan, kita melepaskan semua file space sehingga dapat digunakan kembali oleh berkas-berkas lainnya, dan menghapus entry directory. 6. Memendekkan berkas. Ada suatu keadaan di mana pengguna menginginkan atribut dari berkas tetap sama, tetapi ingin menghapus isi dari berkas tersebut. Fungsi ini mengizinkan sebuah atribut tetap sama, tetapi panjang berkas menjadi 0. Hal ini lebih baik daripada memaksa pengguna untuk menghapus berkas. Jenis berkas. Secara umum, berkas dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu binary file dan text file. 1. Berkas biner merupakan berkas yang berisi bagian-bagian yang dapat dieksekusi oleh sistem operasi, serta tidak mudah dibaca oleh manusia. Yang kedua, berkas teks merupakan berkas yang dapat dibaca dengan mudah oleh manusia. Berkas program, musik, ataupun gambar merupakan contoh dari berkas biner sementara. Berkas kode, sumber sebuah program, dan juga dokumen merupakan contoh dari berkas teks. Struktur berkas. Application program, terus logical file system, terus file organization module, terus basic file system, terus 1/0 control, terus device.
F. Metode akses. 1. Akses secara berurutan. Ketika digunakan, informasi penyimpanan berkas harus dapat diakses dan dibaca ke dalam memori komputer. Beberapa sistem hanya menyediakan satu metode akses untuk berkas. Pada sistem yang lain, contohnya IBM, terdapat banyak dukungan metode akses yang berbeda. Masalah pada sistem tersebut adalah memilih yang mana yang tepat untuk digunakan pada satu aplikasi tertentu. Sequential access merupakan metode yang paling sederhana. Informasi yang disimpan dalam berkas diproses berdasarkan urutan. Operasi dasar pada suatu berkas adalah tulis dan baca. Operasi baca membaca berkas dan meningkatkan pointer berkas selama di jalur lokasi input atau output. Operasi tulis menambahkan ke akhir berkas dan meningkatkan ke akhir berkas yang baru. Metode ini didasarkan pada tab model sebuah berkas dan dapat bekerja pada kedua jenis device akses atau urut maupun acak. 2. Akses langsung. Direct access merupakan metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan fixed length logical order tanpa adanya urutan. Metode ini sangat berguna untuk mengakses informasi dalam jumlah besar. Biasanya, database memerlukan hal seperti ini. Operasi berkas pada metode ini harus dimodifikasi untuk menambahkan nomor blok sebagai parameter. Pengguna menyediakan nomor blok ke sistem operasi biasanya sebagai nomor blok relatif, yaitu indeks relatif terhadap awal berkas. Penggunaan nomor blok relatif bagi sistem operasi adalah untuk memutuskan lokasi berkas diletakkan dan membantu mencegah pengguna dari pengaksesan suatu bagian sistem berkas yang bukan bagian pengguna. 3. Akses dengan menggunakan indeks. Metode ini merupakan hasil dari pengembangan metode direct access. Metode ini memasukkan indeks untuk mengakses berkas. Jadi untuk mendapatkan suatu informasi suatu berkas, kita mencari dahulu di indeks, lalu menggunakan pointer untuk mengakses berkas dan mendapatkan informasi tersebut. Namun, metode ini memiliki kekurangan, yaitu apabila berkas-berkas besar, maka indeks berkas tersebut akan semakin besar. Jadi, solusinya adalah dengan membuat dua indeks primer dan indeks sekunder. Indeks primer memuat pointer ke indeks sekunder, lalu indeks sekunder menunjuk ke data yang dimaksud. Si ingin melakukan suatu operasi terhadap suatu berkas, tentu berkas tersebut harus dibuka terlebih dahulu. Untuk itu, sebuah direktori harus mencari entry yang bersesuaian dengan file tersebut dengan menelusuri struktur dari direktori yang bersangkutan. B. Membuat berkas. Saat sebuah berkas baru dibuat, maka sebuah entry akan ditambahkan ke direktori. C. Menghapus berkas. Ketika suatu berkas tidak dibutuhkan lagi, maka berkas tersebut bisa dihapus dari direktori. D. Menampilkan isi direktori. Menampilkan seluruh atau sebagian daftar berkas-berkas yang ada di direktori dan atribut dari berkas-berkas dalam direktori tersebut. Misalnya, Information Access Control. Bagian atribut dari berkas disimpan dalam direktori, maka perubahan yang terjadi terhadap suatu berkas akan berpengaruh terhadap atribut dari berkas yang bersangkutan di direktori tersebut. Execute meload berkas ke dalam memori untuk dieksekusi. 4. Append menambahkan informasi ke dalam berkas di akhir berkas. 5. Delete menghapus berkas. 6. List mendaftar properti dari sebuah berkas. 7. Rename mengganti nama sebuah berkas. 8. Copy menduplikasikan sebuah berkas. 9. Edit mengedit sebuah berkas. Organisasi sistem berkas. Sistem operasi menyediakan sistem berkas agar data mudah disimpan, diletak dan diambil kembali dengan mudah. Terdapat dua masalah desain dalam membangun suatu sistem berkas. Masalah pertama adalah definisi dari sistem berkas. Hal ini mencakup definisi berkas dan atributnya, operasi ke berkas dan struktur
direktori dalam mengorganisasikan berkas-berkas. Masalah kedua adalah membuat algoritma dan struktur data yang memetakan struktur logikal sistem berkas ke tempat penyimpanan sekunder. Pada dasarnya sistem berkas tersusun atas beberapa tingkatan, yaitu dari yang terendah I atau O kontrol terdiri atas driver, device, dan interface handler. Driver device adalah perantara komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras. 2. Basic file system diperlukan untuk mengeluarkan perintah generik. Device driver untuk baca dan tulis pada suatu blok dan fisik dalam disk. 3. File organization modul informasi tentang alamat logika dan alamat fisik dari berkas tersebut. Modul ini juga mengatur sisa disk dengan melacak alamat yang belum dilokasikan dan menyediakan alamat tersebut saat user ingin menulis berkas ke dalam disk. 4. Logical file system. Tingkat ini berisi informasi tentang simbol nama berkas, struktur dari direktori, dan proteksi dan security dari berkas tersebut. Pada dasarnya sistem berkas tersusun atas beberapa tingkatan, yaitu I atau O kontrol terdiri atas driver, device, dan interface handler. Driver device adalah perantara komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras. Basic file system diperlukan untuk mengeluarkan perintah generik ke device driver untuk baca dan tulis pada suatu blok dan dalam disk. 3. File organization modul informasi tentang alamat logika dan alamat fisik dari berkas tersebut. Modul ini juga mengatur sisa disk dengan melacak alamat yang belum dilokasikan dan menyediakan alamat tersebut saat user ingin menulis berkas ke dalam disk. 4. Logical file system. Tingkat ini berisi informasi tentang simbol nama berkas, struktur dari direktori, dan proteksi dan security dari berkas tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 2. Saya sebagai moderator mewakili dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf atas salah hilap kata-kata yang diucapkan, dan terima kasih perhatian dari Bapak dosen dan teman-teman semua. Selamat